Oke guys, balik lagi ke Subur Copet. Di video kali ini kita bakal masak-masak ya. Masak-masak buat seluruh reptil di sini. Tapi disebutnya masak-masak tuh apa ya? Banyak yang nyebut sih gut load, tapi ya pokoknya ini kayak bikin makanan yang sehat banget buat reptil-reptil kalian guys. Jadi gimana cara bikin makanan yang sehat? Jadi kita tuh di sini udah ada beberapa bahan juga. Jadi kalau kalian mau tahu gimana caranya dan itu sebenarnya kita ngapain, jadi langsung aja tonton video ini sampai habis guys. Tapi guys, sebelum lanjutin nonton video ini sampai habis, jangan lupa buat kalian untuk subscribe dulu channel ini biar aku lebih semangat lagi bikin videonya. Dan juga jangan lupa buat kalian yang belum ikutan giveaway dari kita, langsung ikutan aja giveaway-nya guys. Oke guys, nggak usah lama-lama lagi. Jadi sekarang kita langsung bahas aja ke alat sama bahan yang kalian perlu guys. Jadi yang pertama itu dari alatnya. Kalau alatnya paling kita perlu pisau, terus ada tangan, ada tempat juga ini, sama ada mungkin tempat buat si ininya, makanannya. Dan untuk bahannya kita harus nyiapin serangga. Serangganya apa aja, bisa kayak jangkrik, atau ini juga kita di sini punya ulat Jerman, dan juga kayak kecoak-coakan juga bisa, atau ulat-ulat yang lain juga bisa guys, kayak ulat sutra, ulat Hongkong, ulat Jerman ini. Jadi sebenarnya ini tuh disebutnya prosesnya gut load guys. Dan oh iya, ada bahan yang lain. Ini ada ubi ungu, terus ada wortel, sama ada ini guys, ini kentang. Terus yang terakhir kita harus pakai ini guys, garam. Hah, kok garam sih? Kenapa pakai garam? Kan nanti uletnya kayak gimana? Bukan garam guys, ini kalsium. Jadi anggapannya kalau kita sehari-hari itu, kalau manusia makannya kayak garam aja gitu. Jadi itu bubuk, tapi ini tuh kayak penting juga buat si proses gut load ini guys. Jadi kita langsung aja ke langkah yang pertama guys. Jadi langkah yang pertama, kalian siapin dulu ininya. Terus si umbi-umbian ininya kita potong kecil-kecil. Terus sebelumnya tapi dicuci dulu guys, biar bagus juga buat si serangganya nanti. Oke, sekarang kita bakal cuci dulu, terus kita potong-potong kecil-kecil guys. Woi, kemana sih? Lama banget. Bentar, ini airnya habis. Aduh. Santai. Guys, maaf lama. Ini udah ada ubi ungunya, kita udah cuci, sama udah ada ini kentangnya, kita udah pakai kemarin ini. Terus ini juga kita udah pakai kemarin ini. Dan ini udah ada ubi ungunya, ini masih baru guys. Jadi langkah yang pertama, jadi kita kupasin, terus kita potong kecil-kecil guys. Guys, jadi ini kita udah potongin kecil-kecil dan udah dikupasin dulu sebelumnya. Jadi tuh ini kulit si ini ubi ungu. Jadi kalau ubi-ubian kayak wortel itu nggak usah guys, nggak usah
usah dikupasin, cuma wortel doang ya. Kalau kayak ubi ungu dan kayak si ini nih kentang, ini kita udah kupasin, jadi cuman bagian dagingnya aja yang kita ambil guys. Jadi sebenarnya kalau kulit ini tuh dikasih nggak apa-apa, cuman yang akan dimakan juga dan nanti jadi busuk kan buat apa juga, jadi langsung dibuang aja dari awal gitu. Daripada jelek juga nanti buat si serangganya, dan kalau di serangganya jelek nanti buat reptil kita juga jadi jelek guys. Jadi sekarang tahap selanjutnya kita bakal kasih semua ini kalsium guys. Kita siapin tempat kayak gini. Jadi kalau kalsium ini gunanya, kenapa langsung dikasih dari si serangganya, nggak langsung dikasih pas nanti pas mau dimakan sama reptilnya baru dikasih kalsium. Jadi gunanya itu sebenarnya sama aja sih kalau kalian mau ngasihnya nanti pas mau dikasih ke si reptilnya, cuman kalau kalian kasih dulu ke si ininya serangganya ya lebih bagus lagi. Jadi ada kayak dua gitu guys, 2 kali. Jadi sekarang kita masukin. Jadi nggak usah terlalu banyak juga, soalnya kita di sini nanti kalau ngasih ke si reptilnya dikasih lagi si kalsiumnya guys. Kalau mau dikasih multivitamin lebih bagus lagi guys. Guys, jadi kalau udah dipotong itu langsung sebar guys. Jadi sekarang ini udah ada si ininya. Jadi kalau biasanya kalian beli serangga kayak ulet Jerman atau kayak ulet-ulet yang lain dan serangga-serangga yang lain, jadi kalian itu taruh dulu si serangganya di satu tempat, biarin dulu, jangan di apa-apain, pokoknya dipuasain. Dan kalau udah puasa sekitar 6 jam habis kalian beli, kalian langsung gatlot kayak gini, kalian potong-potong beberapa bahan ini dan langsung kasih ini aja guys, disebar. Guys, ini kita sisain sedikit, soalnya kita juga di sini udah ada, kita masih ada ya di sini sedikit ulet Jerman stok kita di sini, sama ada sedikit Swadubia guys. Swadubia ini juga bagus buat reptil kalian, soalnya nutrisinya yang paling bagus, paling tinggi dan paling seimbang di antara semua serangga-serangga guys. Sekarang kita kasih juga ke sebagian. Jadi kalau ngomongin bahan itu paling bagus untuk gatlot kayak gini tuh umbi-umbian kayak kentang dan yang lain-lainnya. Tapi paling seimbang dan paling bagus itu kalau menurut kita dan menurut beberapa orang juga, itu paling bagus itu ubi ungu guys. Ubi ungu itu bagus juga, dan kalau serangga-serangga itu suka banget. Tapi serangga itu lebih suka kayak sayur-sayuran. Tapi kenapa kita nggak kasih sayuran, nanti kita bakal bahas juga. Dan kenapa paling bagus itu ubi ungu. Ubi ungu itu karena bagus buat serangganya, dan juga kalau kalian lihat di pasar-pasar atau di supermarket misalnya, paling murah itu harganya ubi ungu guys. Jadi lebih hemat dan lebih bagus. Dan juga kalau kayak kentang dan wortel itu ada sisi negatifnya, yaitu kayak kalau kentang itu lebih apa ya, lebih kayak banyak lemaknya guys. Jadi kalau ke reptil itu kayak
kalian cepat gendut itu bagusnya itu cepat gendut, tapi kalian itu kalau nggak kerasa ngasih kentang doang ke si ininya, kasih serangganya, nanti si reptil kalian itu cepat gendut, tapi kayak apa ya, itu tuh gendut sama lemak guys. Terus kalau bagusnya ya itu bisa bikin cepat gendut kalau buat reptil kalian yang sehat tapi agak kurus, jadi bisa cepat itu digendutinnya pakai Gutlot kentang guys. Dan kalau si wortel ini kekurangannya gimana ya, kayak kurang, si ininya tuh kayak kurang cepet kenyang aja gitu si serangganya, tapi bagusnya itu jadi buat pelengkap aja. Jadi ada beberapa vitamin yang nggak ada di yang kayak ubi ungu dan kentang, tapi si wortel ini punya, kayak misalnya vitamin A itu kan bagus buat kayak si mata reptilnya. Jadi kalau kalian misalnya kurang kasih sayur misalnya kayak ke reptil kalian, misalnya kan kayak AST gini, ini dia jangan ngomong AST lah ya, kayak Savannah Monitor si Tom itu kan dia nggak suka sayur, nggak suka buah, jadi dapat vitaminnya dari mana ya, ini guys dari proses Gutlot ini. Jadi kalian kasih beberapa bahan ini ke si serangganya, nanti si serangganya makan, dan dikasih waktu buat si serangganya makan itu sekitar 8 jam. Nanti juga bakal bagus si nutrisi yang ada di si serangganya langsung kita kasih ke si ininya juga guys, ke si reptil kalian guys. Terus juga kalau kalian misalnya ada yang lain kayak leopard gecko atau apa kan, itu nggak ada, dia nggak pernah makan sayur dan buah guys. Jadi itu bagus juga kalau kalian kasih bahan-bahan yang gini. Tapi gimana biasanya kan kalau di tempat tukang jualan seller leopard gecko, terus biasanya di tukang apa ya, kayak penjualan kura-kura darat gitu kan, biasanya suka ada orang yang ini kalsium bubuk, ini vitamin bubuk. Sebenarnya lebih bagus mana sih? Kayaknya lebih bagus yang alami ya, atau gimana? Jadi sebenarnya kalau masalah apa tadi, kayak yang udah ada kayak ramuan gitu ya. Jadi kalau ramuan gitu ya balik lagi kalian harus nanya ke si sellernya gitu. Kalau misalnya mereka bikin sendiri ya kalian harus tanya aja gitu, ini bikinnya dari apa. Kalau mereka nggak mau ngasih tahu misalnya kan ya itu kan rahasia mereka, itu bikinnya pakai apa. Tapi kalian nanya aja ini kandungannya ada apa aja. Jadi kalau misalnya kandungannya mirip-mirip, misalnya kayak kandungan kalian nanti juga bisa cari misalnya kandungan kentang itu apa aja. Jadi kalau kandungannya mirip-mirip kayak gini juga, kayak misalnya yang ada di multivitamin dan di beberapa bahan ini, itu kan jadi kayak sama aja kayak kalian beli kayak yang gini juga, cuman kayak udah dibubukin gitu. Terus kalau masalah serangga yang bagus itu apa, kalau kalian pengen tahu langsung aja di komen di bawah kalau kalian mau videonya. Jadi serangga-serangga yang bagus misalnya yang gampang di Gutlot atau yang emangnya pada dasarnya udah bagus si ininya, si nutrisinya. Jadi kalian kalau pengen tahu masalah serangga yang bagus yang mana atau makanan yang lain misalnya daging atau apa yang bagus, daging apa, kalian langsung tulis aja di kolom komentar guys. Terus yang tadi aku bilang sayur itu sebenarnya serangga itu suka banget sama sayur. Jadi serangga itu suka banget sama yang berair guys. Kayak sayur kalau kalian masih fresh itu kan masih berair banget. Terus kayak buah-buahan, kayak misalnya buah-buahan apa ya, kayak semangka ya, semangka, terus tomat, melon itu berair banget.
terus ya pokoknya sejenis gitu. Kayak jeruk juga kan itu berair. Nah itu si serangga itu suka banget guys sama yang gitu. Jadi kalau kalian juga kan kalau ada buah kayak mangga gitu suka ada uletnya itu karena mereka suka banget guys. Dan kenapa kita nggak kasih itu ke si serangga-serangga kita yang bakal dikasih ke reptil? Soalnya yang pertama guys, kalau si ininya nih, si serangganya banyak makan yang berair gitu, itu bakal jadi cepat kenyang guys reptil kalian. Jadi kayak misalnya makan ulat Jerman nih, baru makan 2 juga kayak leopard gecko misalnya ya, kita ngomongin di leopard gecko, makan 2 udah langsung kenyang. Itu gara-gara banyak airnya, banyak kandungan airnya. Jadi nanti juga mungkin dia cepat kenyang dan proteinnya tuh kurang guys, gitu. Jadi kalau proteinnya kurang ya tapi cepat kenyang, itu juga jelek guys. Terus ada lagi yang jelek itu kayak misalnya makanan-makanan burung dan kayak pur ayam, itu tuh jelek. Itu jeleknya kenapa? Jadi kalau dimakan sama si serangga kalian dan nanti serangganya dimakan sama reptil, nanti si pur ayam itu tuh bikin si reptilnya itu lebih nggak nafsu makan guys. Jadi kalau kalian mau kasih yang kayak pur-puran gitu, kasihnya itu paling mending pur babi guys. Itu bagus buat si reptilnya. Ya kalian bisa selang-seling aja sama, paling buat selingan aja sama si ini. Ya guys, buat kalian yang nggak tahu misalnya kayak pur ayam itu apa, pur babi apa, itu tuh kayak apa ya, kayak makanan-makanannya mereka. Jadi nggak ada kandungan, maksudnya nggak ada kandungan ayam sama babi di dalam pur itu guys. Jadi bukan misalnya kayak bakso ayam itu kan dari daging ayam, nah ini tuh bukan kayak gitu. Jadi pur ayam itu kayak, nanti kita kasih lihat fotonya juga, jadi itu kayak gimana ya, bentuknya kayak biji-bijian gitu yang dimakan sama si ayam guys, buat makanan ayam. Nah kalau dikasih ke si serangga ini tuh menurut kita kurang baik juga, soalnya kan makanan aslinya si serangga ini kan herbivora guys. Nah guys, jadi mungkin sekian video kali ini. Jadi kalau kalian ada yang belum jelas dari video ini, kalian bisa langsung aja tanya-tanya kita di kolom komentar. Nanti kita bakal coba balas kalian, jawab kalian, atau kita nanti bakal bikinin videonya tergantung dari pertanyaan kalian nanti guys. Atau enggak kalau kalian misalnya mau tanya di kolom komentar, kalian bisa langsung tanya aja di Instagram kita guys, langsung di DM aja. Dan juga kalau kalian butuh video yang tadi guys, yang tentang serangga yang bagus buat reptil yang serangga apa, langsung tulis juga di kolom komentar guys. Jadi sekian video kali ini. Tapi sebelum itu kita bakal, kayaknya ini kita masih pagi soalnya ini, jadi kita bakal biarin dulu mereka sampai udah proses gut loadnya udah habis guys. Nanti kita bakal bikin video, mungkin kalian juga udah banyak yang pengen melihat videonya yang tentang si Tom sama nama monitor kita mukbang guys. Nanti kita bakal kasih mukbang si ulet Jerman ini, tapi kita bakal biarin si ulet Jerman ini makan guys. Sekian video kali ini. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe video ini, subscribe channel ini guys, maksudnya biar kita lebih semangat lagi bikin kontennya guys. Dan juga jangan lupa buat kalian ikutan giveaway-nya, dan mungkin nanti kita bakal bikin Instagram Kuya Subur Exotic Pet Store guys. Jadi nanti di situ kita bakal mungkin mulai jualan kayak beberapa reptil. Jadi buat kalian yang mau adopsi atau mulai piara exotic pets guys, langsung aja di follow IG-nya guys.